Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akuan Visual di konten yang baru ya, dengan metode penyampaian yang baru juga. Saya ingin kali ini kita mengobrol lebih santai ya kali ya, membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, karena kita memang channel Al-Quran. Tapi mungkin lebih apa ya, lebih umum kali ya bahasannya gitu. Biasanya kan saya selalu berusaha menyampaikan Al-Quran itu dengan runut dan detail, karena menurut saya hal yang paling penting atau yang paling utama dalam mempelajari Al-Quran adalah mempelajari Al-Quran dengan runut dan detail ya. Tapi kebanyakan dari kita kan tidak sesabar itu belajar Al-Quran dengan runut dan detail. Maka daripada jadi ikut cepat bosan gitu ya mengikuti pembelajaran Al-Quran, mari kita membahas Al-Quran dari sudut pandang yang berbeda ya. Anggaplah ini sebuah contekan dari apa yang selama ini telah saya pelajari dari Al-Quran. Hal yang paling menarik sebetulnya yang saya ambil kesimpulannya dari Al-Quran adalah tentang kaitan antara Al-Quran dengan kehidupan. Selama ini kan kita sendiri selalu menganggap bahwa kehidupan dan Al-Quran itu bukan sesuatu hal yang saling terkait ya. Dua hal yang terpisah gitu. Jadi banyak orang yang bahkan bisa menjalani kehidupan tanpa sama sekali mempelajari Al-Quran. Biasa aja, mereka hidup-hidup aja gitu kan. Dan mereka yang menjalankan Al-Quran dan hidup dengan Al-Quran juga katakanlah bisa belum sepenuhnya mempelajari dan menjalankan Al-Quran. Jadi ya Al-Quran itu lebih seperti sebuah ya apa ya, ilmu tambahan gitu ya, ilmu tambahan yang menjadi tambahan kebijaksanaan, sumber kebijaksanaan bagi manusia, bukan menjadi dasar utama petunjuk ya manusia menjalankan kehidupan. Banyak dari orang yang mengklaim dirinya menjalankan Al-Quran pun belum bisa dikatakan seperti Al-Quran berjalan. Dia seperti Rasulullah Muhammad SAW itu kan disebut sebagai Al-Quran yang berjalan. Nah banyak dari orang-orang yang di zaman ini ya, zaman setelah Rasulullah, yang bahkan menganggap dirinya soleh, itu juga belum bisa dikatakan seperti Al-Quran yang berjalan gitu ya. Makanya sepertinya tidak ada tuh yang namanya korelasi penting antara Al-Quran dan kehidupan. Nah yang menarik setelah saya mempelajari Al-Quran, saya menyadari bahwa Al-Quran itu adalah kehidupan itu sendiri dan kehidupan itu sendiri adalah Al-Quran. Maksudnya gimana? Maksudnya kita sebetulnya tidak bisa menjalani kehidupan dengan baik dan benar tanpa Al-Quran. Dan kehidupan tidak bisa terpisahkan dari Al-Quran itu sendiri ya. Mungkin agak sulit memahami pernyataan seperti ini, tapi ini justru titik poin penting dari kita mempelajari Al-Quran. Nah, sebetulnya kalau kita keluar dulu dari konteks yang tadi ya, kita berpikir tentang kehidupan, yang sedang ramai di masa ini adalah tentang penciptaan robot AI ya, robot yang serupa manusia, humanoid ya, yang kalau bisa ya memang seperti manusia sekali gitu ya pola pikirnya, cara mengambil keputusannya, cara dia belajar memperbaiki situasi dan keadaan, menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi memang intinya zaman ini manusia itu sedang ingin menciptakan manusia lain. Tapi kan karena manusia itu punya banyak unsur keajaiban ya, yang manusia sendiri belum bisa memproduksinya, akhirnya diciptakanlah AI. Nah, kalau kita pikirkan tentang cita-cita manusia ini yang sedang ramai sekali dibahas di mana-mana, sebetulnya manusia itu pengen menciptakan robot yang seperti apa sih gitu. Ya itu tadi gitu ya, manusia itu pengen menciptakan robot yang serupa manusia yang mampu memperbaiki dirinya kalau ada kesalahan atau ada masalah dengan hanya sekadar membaca manual booknya gitu. Nah, cita-cita manusia sekarang ini yang sedang berusaha diwujudkan oleh miliaran manusia, oleh sebagian besar dari miliaran manusia itu
Ada cita-cita yang sama yang Tuhan inginkan dari penciptaan manusia itu sendiri. Jadi manusia yang seperti kita pahami adalah makhluk yang katakanlah belum sempurna gitu ya. Nanti kita akan bahas mengapa sih manusia disebut belum sempurna. Dan Tuhan menurunkan manual book yaitu Al-Quran, the latest manual book ya, kita kan yang terbaru adalah Al-Quran, yang membuat manusia itu harusnya mempelajari sendiri Al-Quran, lalu memperbaiki dirinya sendiri dengan Al-Quran itu dan menjadikan mereka manusia yang sempurna. Nah, sebetulnya kan cita-cita Tuhan itu tidak jauh berbeda dengan cita-cita manusia sekarang yang menciptakan AI dengan kapasitas kemampuan berpikirnya, menciptakan robot yang mirip dengan manusia dan bisa membenahi dirinya dengan sekadar manual book. Ya, jadi sebetulnya kita meniru Tuhan ya dalam menciptakan manusia itu AI itu sendiri. Ya memang manusia itu pada dasarnya selalu meniru alam begitu kan. Tapi ya kebanyakan manusia kan menolak Tuhan, makanya tidak pernah memasukkan unsur Tuhan dalam kehidupan gitu. Padahal mungkin nggak sih manusia itu bisa memisahkan diri dari memisahkan Tuhan dari kehidupan. Nah, nanti kita akan bahas lagi ya lebih lanjut. Intinya sebagai episode pembuka ini saya hanya ingin menggarisbawahi kesimpulan yang menurut saya paling penting setelah mempelajari Al-Quran ini adalah bahwa manusia itu tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran, kehidupan itu tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran, seperti juga Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dan manusia itu sendiri. Jadi kita akan sama-sama mencoba menelaah lebih jauh apa sih kaitannya antara manusia dengan kehidupan dan Al-Quran. Nah, sebagai pemantik pemikirannya adalah yaitu cita-cita manusia dalam menciptakan robot ber-AI itu sama seperti ketika Tuhan menciptakan manusia. Yaitu suatu makhluk yang mampu berpikir sendiri, membenahi dirinya sendiri, sekadar dengan sebuah manual book. Itu dulu yang ingin saya sampaikan di episode pertama, episode tipe ini ya, belum saya kasih nama juga. Jadi saya ingin di episode seperti ini kita akan mengobrol lebih santai, tidak terstruktur, tentang kehidupan, tentang kaitannya dengan Al-Quran. Dan semoga teman-teman bisa ikut terlibat dalam diskusi. Pun saya juga berharap kita bisa berdiskusi baik-baik ya, karena saya sendiri masih terus belajar dan kita akan belajar bersama-sama dalam memahami kehidupan ini gitu ya. Berharap dengan konten ini akan menjadi jembatan kita untuk sama-sama belajar memahami kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.